Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, Andi Sehan. Dan pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mereview salah satu motor legenda dari Kawasaki, Ninja 2 tak 150RR. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas kira-kira kenapa orang masih semangat sekali untuk berburu Ninja 2 tak. Padahal memang motor ini adalah motor lama ya, di tengah gempuran motor-motor 4 tak dengan fitur yang cukup mewah, injeksi, dan juga yang ditawarkan adalah teknologi yang begitu irit. Cuman untuk sebagian banyak orang ternyata masih banyak banget yang tertarik dengan motor Ninja 2 tak ini. Yuk kira-kira kita cari tahu apa penyebab kok orang itu pada suka dan masih banyak sekali yang mencari-cari motor Ninja 2 tak yang legenda ini, teman-teman. Nah, kira-kira apa alasan kok kebanyakan orang itu mencari motor Ninja 2 tak? Sebenarnya nggak hanya Ninja 2 tak ya, hampir semua motor 2 tak ini diburu. Karena salah satunya adalah faktor investasi, teman-teman. Karena memang motor ini semakin lama akan semakin mahal, berbeda dengan motor-motor 4 tak pada umumnya ya, dimana semakin lama malah semakin turun harganya. 2 tak berbeda, teman-teman, dan ini menjadi salah satu alasan investasi adalah alasan utamanya. Dan selain itu ya, Kawasaki Ninja adalah salah satu model yang menjadi tonggak sejarah pada waktu itu ya, perkembangan motor 2 tak di Indonesia pada kala itu. Bersama Vespa dan RE King, motor ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah motor 2 tak. Meskipun demikian, sebagaimana diketahui, masa kejayaan motor 2 tak telah berakhir ya, karena semakin ketatnya standar gas buang pada waktu itu. Saat peraturan emisi lebih ketat, banyak pabrikan motor berputus asa, kemudian fokus produksi di 4 tak. Cuman berbeda dengan Kawasaki, teman-teman. Kawasaki tetap fokus untuk meluncurkan produk 2 taknya, yaitu melalui Ninja 150RR. Oleh karena itu, 2 tak yang paling muda tahunnya ya Ninja, berbeda dengan RE King ya, karena yaitu tadi, karena pasarnya memang tidak terkalahkan pada waktu itu. Dan pabrikan motor asal Jepang ini masih memproduksi Ninja 2 tak, yaitu 150RR pada waktu itu. Ada banyak yang membuat Ninja tetap diproduksi. Salah satunya diantaranya adalah masih diterimanya produk ini di pasar. Bahkan Ninja 150RR berkontribusi terhadap hampir 50% penjualan Kawasaki motor di Indonesia pada waktu itu, teman-teman. Bagi konsumen sendiri, Ninja 2 tak sulit untuk dilupakan karena performanya yang lincah. Ia bahkan sanggup menandingi motor-motor baru, bahkan yang memiliki kapasitas mesin di atasnya. Lalu, apa keunggulan Ninja 2 tak ini? Tenaga merupakan kontribusi yang besar. Tenaga adalah salah satu keunggulan sebagian besar motor 2 tak. Begitu pula dengan Ninja ini. Proses pembakaran yang terjadi dalam setiap poros engkol membuat tenaga motor 2 tak merata, mulai dari bawah hingga atas. Ninja ini, teman-teman, yang dilengkapi dengan teknologi Super Kips, membuatnya mampu melaju hingga kecepatan maksimal 170 hingga 190 km per jam. Ini membuatnya sulit untuk ditandingi jika bukan oleh motor dengan kapasitas mesin 250 cc ke atas, teman-teman. Dan selain itu, teknologi Super Kips juga membuat motor ini meminimalisir gas buang serta menghasilkan tenaga yang lebih stabil dalam putaran mesin tinggi maupun putaran mesin yang rendah.
Namun beberapa kelebihan lain diantaranya adalah suara knalpotnya berbeda pada motor-motor dua tak pada waktu itu ya. Memang rivalnya adalah RA King. RA King diklaim lebih berisik suara knalpotnya, berbeda dengan Ninja dua tak yang lebih smooth teman-teman. Cuman juga selain kelebihan, ada juga kekurangannya teman-teman. Lalu bagaimana dengan kekurangannya teman-teman? Salah satu kekurangan yang paling jelas dalam setiap motor dua tak dibandingkan dengan motor empat tak adalah boros bensin ya. Sistem pembakaran yang hanya dua langkah membuat mesin membutuhkan asupan BBM yang lebih banyak. Selain itu, kocek yang dikeluarkan juga lebih banyak loh, karena sistem pembakaran yang sederhana membutuhkan bantuan oli samping. Oli samping sendiri berfungsi sebagai pelumas tambahan sekaligus campuran pembakaran. Kemudian, Ninja yang lama tidak digeber membuat mesin menjadi cepat dingin. Dan pada akhirnya membuat motor menyala lebih sulit jika kurang panas dan kadang-kadang memiliki kemungkinan macet di jalan ya. Oleh karena itu sebelum kita mengendarai dua tak ya harus kita panasin dulu ya. Berbeda dengan motor-motor sekarang yang langsung gas aja gitu. Terus kemudian untuk motor Ninja Tak yang terbaru, teknologi Superkeep juga memang memiliki beberapa kelemahan ya. Misalkan sering macet karena kotor. Jadi memang harus dibersihkan secara rutin teman-teman. Motor ini juga tidak cocok dikendarai pelan-pelan. Padahal dengan mengemudikan motor dengan cepat, resiko bahaya yang lebih besar membayangi pengendara. Selain itu, kelemahan lain yang tercatat adalah lampu depan yang lebih redup jika dibandingkan dengan motor-motor lain. Jangan lupa di jalanan yang sering macet seperti Jakarta mungkin ya atau kota-kota besar itu jika mengendarai motor kopling seperti Ninja, maka Anda harus siap-siap mengalami kelelahan di tangan kiri karena memang ya namanya motor lama gitu ya. Jadi koplingnya ini berbeda dengan kopling-kopling motor yang sekarang. Saya memiliki XSR 155 itu koplingnya enak sekali, koplingnya enteng. Kemudian saya megang motor Ninja ini, ya kerasa banget ya. Kerasa banget beratnya gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya dari saya video yang saya sampaikan ini. Semoga menambah wawasan teman-teman semua perihal motor dua tak terutama untuk Ninja 150 RR. Legenda Kawasaki dua tak yang sulit untuk dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan sehat selalu.